Minum dulu. Cukup Mbak. Iya, ini di Sukra Indramayu. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 10.39 bro. Asli gak berasa udah siang juga. Tadi start dari rumah, kita mulai salin, siap-siap jam 8-an. Kita urus-urus keperluan di rumah, udah ready, langsung kita jalan ini ya. Gak berasa udah lumayan siang juga ini. Nyantai sih tadi dari rumah, biasalah kalau kita mulai baru mau berangkat dari rumah gitu agak gimana gitu ya. Jadi santai-santai dulu lah, nyantai, lumayan siang juga jadinya. Dan pagi ini kembali kita gas lagi bro. Ini posisi kita udah di Pancoran teman-teman ya, dan barusan lewat dari Semanggi, Balai Sarbini ya. Kita langsung gas terus menuju ke arah Cawang ini ya, Cawang, dan langsung mengarah keluar dari kota Jakarta, home base kita. Dan pagi ini kembali kita gas lagi bro, setelah kemarin kita boleh menyelesaikan perjalanan kita menuju ke Purwokerto via Kuningan. Dan kita ambil jalur yang berbeda ya teman-teman. Kita lewat Gunung Lio. Wah asli jalurnya menantang sekali teman-teman. Baiknya kita sebelum melintas di Gunung Lio harap mengecek untuk ban, rem, khususnya dua itu ya, karena memang jalurnya menantang sekali ya. Lumayan teknikal, banyak tikungan yang patah dan turunan juga, tanjakan. Jadi baiknya kita persiapan lebih mantap gitu, biar di perjalanan lebih aman pas melintas dari Kuningan, Gunung Lio menuju ke Purwokerto. Setelah dari Purwokerto kita kembali ke Jakarta dan boleh menyelesaikan perjalanan kita dengan aman, tidak kekurangan suatu apapun. Dan hari ini kembali kita gas lagi. Saya mau ajak teman-teman semua kita dari Jakarta gas menuju ke Bromo. Wey, ini untuk cuaca lagi bagus banget ini. Jadi kita manfaatkan untuk cuaca bagus ini, kita langsung gas aja menuju ke Bromo. Udah gak sabar banget nih asli. Terakhir saya ke Bromo itu mungkin sekitar 2 tahun lalu kayaknya ya. Setahun lalu apa 2 tahun lalu, saya lupa juga teman-teman, tapi udah lumayan lama juga. Dan beberapa kali saya ke Bromo itu dapat view-nya tuh benar-benar kabut banget ya. Mungkin karena pas kita mengarah ke sana itu musimnya lagi musim hujan. Jadi banyak kabut ya kan, hujan juga. Nah, cuacanya kurang clear gitu. Nah, untuk kali ini memang benar-benar panas banget ya asli. Kita di Jakarta juga bener-bener awannya dikit nih teman-teman, bisa lihat langit biru ya. Ini awannya hampir nggak ada. Jadi semoga sampai di Bromo juga cuaca bagus kayak gini, walaupun memang mentereng ya bro, panas pol ya. Itu kalau AC di rumah wah ngisi token mulu dah. Asli bener-bener. So sama-sama aja teman-teman, kita gas bareng-bareng dari Jakarta menuju ke Bromo untuk touring kali ini. Let's go. Kita melintas di stasiun Cawang bro. Tadi untuk halte Transjakartanya. Nah itu sepertinya sekarang udah terintegrasi ya. Jadi nyambung juga ke stasiun KRL Cawang ya. Nah ini kita di sini ambil kiri mengarah ke Bekasi. Oke, sampai di sini kita ambil kanan bro. Di sini aja udah mulai mentereng ini untuk cuacanya. Coba kita cek dan recheck dulu. Oke. Sekarang untuk suhu tadi sempat 35, ini sekarang agak turun. Naik malah dari 34 balik lagi 35. Tadi sempat turun 34 tapi sebentar doang. Asli 35 nih udah mulai hangat ya. Kita merah dulu. Oke. Ini kita masih ya. Nah. Aduh, ini sarung tangan dia punya touchscreen-nya agak kurang sensitif ya. Sarung tangan saya yang lama malah touchscreen-nya lebih mantap ya. Ini saya baru pengadaan lagi teman-teman, karena yang lama sudah mulai agak bolong-bolong di sela-sela jari ini, tapi saya bawa juga jadi cadangan aja. Pakainya sebenarnya masih enak ya, cuman dia udah mulai agak bolong-bolong dikit. Jadi pas kemarin jalan-jalan mampir di Eiger, lihat-lihat. Nah ini ada sarung tangan, boleh juga lah. Harganya juga cocok. Kita beli tapi touchscreen-nya agak kurang sensitif. Bahannya sih bagus ya, cuman
mungkin touchscreen-nya agak kurang. Seperti inilah teman-teman suasana pagi hari menjelang siang ya, jam 10.49, bentar lagi jam 11 ini kita udah melintas dari Cawang tadi, ini mengarah terus ke arah Bekasi, dan hari ini sepi-sepi aja teman-teman ya. Saya memang memilih berangkat hari Minggu, hari ini hari Minggu teman-teman, karena kita melintas di tengah kota Jakarta mengarah keluar itu enak banget ya. Sepi, Sabtu Minggu lah enak ya. Kalau Sabtu sih masih agak lumayan ramai, tapi biasanya kalau Minggu tuh lebih sepi gitu ya. Makanya kalau berangkat keluar dari Jakarta hari Minggu sih asik banget lah. Bisa cepat gitu, mau jam berapa aja. Kalau mau hari biasa baiknya teman-teman agak subuh ya, mungkin jam-jam berapa? 5, setengah 5 gitu, pas lah ya. Tapi kalau teman-teman udah berangkat jam 8, jam 9, wih bakal macet banget. Apalagi kalau melintas di kayak tadi kita melintas di Gatot Subroto ya, arah Cawang, wah itu padat sih. Tapi kalau hari Sabtu Minggu, wah mantep tuh, bisa, wah ini ada kebakaran. Oke, tapi kayaknya udah lama ya, udah dibersih-bersihin itu. Jadi puing-puingnya juga udah bersih. Tadi Ricis tutup ya kan. Terus makanan-makanannya, kalau Family Mart buka ya. Tapi ini makanan ada beberapa yang tutup, makanya lumayan sepi juga nih lintas di sini. Biasanya sesepi-sepinya tuh ya cukup ramai juga gitu. Tapi kali ini sepi banget. Jam 11 ini, 10.53. Oke. Kita ambil kanan dulu. Right, untuk BBM sementara masih lumayan penuh juga. Ini saya isinya terakhir itu BP ya, saya isi BP yang 92 teman-teman. Ngomong-ngomong teman-teman, untuk trip touring kita kali ini saya ngajaknya si Ultop nih ya. Sebelumnya kita udah beberapa kali ngajak si Bisri. Nah kali ini gantian ya. Sebenarnya sih kalau saya ngajaknya sih tergantung mana yang available di rumah ya. Karena motor di rumah kan dua-duanya nih aktif teman-teman ya. Dua-duanya aktif, dua-duanya dipakai sama orang rumah gitu. Jadi lagi yang kosong yang mana itu yang saya pakai gitu ya. Karena Bisri kemarin tuh 2 kali kayaknya ya, 2 kali saya trip pakai Bisri karena yang ini lagi dipakai gitu. Nah jadi kali ini untuk Bisri lagi dipakai, saya pakainya si Ultop. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini ya, perkenalkan ini tunggangan kuda besi saya ya, ada 2. Salah satunya ini si Ultop, satunya lagi si Bisri ya, pokoknya andalan lah dua-duanya. Yang satunya 110 cc Bisri Beat 2015 ESP. Nah yang ini Gear Ultima 2025 ya. Jadi yang satu umurnya udah 11 tahun, yang ini menuju ke 1 tahun ini. Nanti bulan Agustus umur 1 tahun gitu. Selama pemakaian dua-duanya mantap sekali, mantap jiwa. Yang pastinya dua-duanya irit pol ya. Luar biasa. Kalau pakai bahasa sekarang indis ekonomi ya kan, untuk BBM makin hari makin mahal ya, dan naiknya juga tiba-tiba ya, dari 12.000 ke 16.000 ya untuk Pertamax. Untuk Pertalite sih masih sama ya, tapi kalau untuk Pertamax kan udah naik. Turbo apalagi ya, luar biasa banget. Kita pakai motor yang irit-irit aja, mantap sekali. Kita jalan juga di jalan tuh range-nya bisa panjang ya kan. Ya walaupun dengan BBM yang sedikit lebih mahal ya. Kadang-kadang di jalan kan kita nggak tahu ya, mungkin Pertalite nggak tersedia gitu. Jadi kita mungkin ngisinya bakal Pertamax gitu. Tergantung mana yang tersedia ya teman-teman. Kalau memang Pertalite ada, kita isi Pertalite. Kalau nggak ada ataupun antriannya panjang ya kita isinya Pertamax gitu. Untuk trip touring kita kali ini, kemarin saya kayaknya 2 kali ya. Udah 2 kali trip yang lalu saya ngajaknya Bisri terus. Nah untuk kali ini kita ngajaknya si Ultop nih. Wede. Buat teman-teman yang udah kangen sama Ultop, nah kita ajak nih ya, langsung kita gaspol menuju ke Bromo. Asik-asik riding teman-teman, gak berasa ini sekarang kita udah masuk di Bekasi ya. Sekarang ini jam 11.14 ya. Dan ngomong-ngomong kita belum bahas untuk plan riding kita hari ini ya. Asik riding, jalanan sepi sih, jadi kita bisa ngegas enak banget nih. Nah untuk hari ini kita dari Jakarta lepas, langsung kita mengarah menuju ke Pantura teman-teman. Ini udah mengarah keluar kota Jakarta, udah masuk Bekasi dan seterusnya, terus Tambun mengarah ke arah timur ya, menuju ke kota Tegal untuk
pinpoint kita bermalam hari ini ya. Dengan total jarak dari Jakarta itu kurang lebih sekitar 300-an kilo ya, sekitar 310 atau 320 kilo gitu, dan untuk estimasi waktu tempuh sekitar 6,5 jam sampai 7 jam ya. Nah, ini sekarang posisi kita tinggal 285 kilo lagi atau 5 jam 55 menit ya. Kurang lebih ini 6 jam lah ya dari titik kita sekarang. Tapi kalau plus istirahat ya mungkin sekitar 7 atau 8 jam dari posisi saat ini ya. Sekarang jam 11, kalau tambah 7 atau 8 berarti ya sekitar jam 7 malam lah ya. Jam 7 malam kita akan merapat ke kota Tegal. Semoga untuk perjalanan hari ini lalu lintasnya lancar jaya ya, di jalan juga kita aman sepanjang perjalanan, dan semoga untuk cuaca kita juga tetap mantap jaya kayak gini walaupun memang panas mentereng ya, asli. Belakangan ini kalau teman-teman yang di Jakarta berasa bro, bener-bener nyengat banget ya. Kalau siang tuh jam-jam berapa ya, jam-jam 10-11an itu aja udah panas pol, dan jam 2an juga bener-bener ya. Tapi sebagai gantinya kalau yang senang outdoor ya, naik-naik gunung, ini kalau summit-summit sih kemungkinan untuk mendapat cerah itu lebih besar ya. Jadi enak banget ini, cuman ya itu memang pol-polan panasnya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita tetap enjoy perjalanan kita ya. Mau panas juga, pokoknya kita enjoy lah, dapat view-nya mantap ya. Udah gak sabar nih mau nyampe ke Bromo untuk menikmati view di sana. Sama-sama aja teman-teman, kita gaspol bareng-bareng menuju ke Tegal untuk pinpoint kita bermalam hari ini. Oke, ini menuju ke arah Tambun Cikarang teman-teman. Di pertigaan yang ada flyover, bukan flyover sih, apa namanya, underpass ya. Ini sebelah kiri ini, lumayan padat juga di sini. Oh, ini agak mending nih ya, agak ketahan sedikit tapi agak mending. Di sebelah kiri underpassnya teman-teman, biasanya padat pol. Rasanya yang hari ini touring juga lumayan banyak ya. Ini depan juga plat G, mungkin mau ke arah Tegal juga nih ya, atau Brebes gitu. Banyak ketemu yang touring-touring juga. Nah, ini sebelah kanan juga bawa barang banyak tuh, mungkin mau pulang kampung juga ya. Banyak hari ini, hari Minggu banyak yang jalan nih. Lumayan, gak cuma di pertigaan yang rame, di depan sini juga apa putar balik kali ya. Ini lumayan padat nih. Nah, Masjid At-Taqwa Tambun sebelah kiri teman-teman. Ini kalau musim lebaran biasanya di sini yang istirahat banyak banget ya, rame. Oke bro, melintas dari Bekasi Tambun. Nah, kalau udah sampai di sini yang apa namanya, ini ada kayak pabrik di sebelah kanan kita ini. Nah, ini saya mau mampir dulu di langganan kita nih, checkpoint biasanya. Buat beli air di sini nih, pom bensin Shell. Nah, kita mampir dulu nih bentar. Beli air minum dulu. Iya. Biasanya sampai sini matahari belum nyampe sini nih, ya kan? Karena masih lumayan pagi, ini udah setengah 12 bro. Biasanya sampai sini tuh setengah 10 gitu. Matahari masih di situ tuh, ya kan? Masih kena, masih miring gitu. Ini udah tinggi sekali. Oke, kita masuk beli air. Oke, ambil HP, kita masuk beli minum dulu. Ya, si Mbak. Iya. Cukup Mbak. Kasih. Let's go. Oh, ini ada tem di sini juga. Iya. Kita minum dulu bro. Mantap banget. Jam 11.35, suhunya 36 asli. Ini mataharinya benar-benar pas di atas kepala nih. Oke, kita pendinginan cepat aja. Kita langsung jalan. Cut dulu di sini. Kita lanjut lagi teman-teman. Tadi habis rapi-rapi barang, kita ikat-ikat lagi biar ikatannya mantap. Kita langsung gas. Untuk trip touring kita hari ini teman-teman, rencana awal itu saya pengen makan siang di Cirebon ya, karena udah lama nggak makan empal gentong, dan beberapa kali kemarin kita nge-trip itu
di Cirebon itu makannya chicken kan. Nah, saya pengen empal gentong, cuman karena beres-beres apa persiapan, ada keperluan juga di rumah, jadi kita jadi berangkat jam 10. Kalau mau bersabar sampai makan empal gentong di Cirebon, waduh, tuh makan siang kita bisa sekarang ini kan jam 12 ya, paling cepat mungkin jam 3 kali ya, atau mungkin jam 4 gitu. Jadi itu udah bukan makan siang lagi, udah menjelang malam, itu mah udah sore banget ya kan. Jadinya ini untuk hari ini sedapatnya aja, sekenanya aja, mungkin chicken juga di dekat-dekat sini aja ya, yang cepat. Ini udah jam 12, udah lapar juga. Jadi kalau pas ketemu chicken yang tempatnya enak buat makan gitu, langsung kita mampir lah ya. Mungkin di depan-depan sini ada apa biasanya, Hisan apa macam-macam dah. Di sana kalau Rocket Chicken di dekat-dekat sini belum ada nih teman-teman. Rocket Chicken biasanya udah mengarah-mengarah dekat-dekat Jawa Tengah ya, itu di mana, Jati Barang. Nah itu baru ada tuh, tapi kalau dekat-dekat sini belum ada nih. Kalau mau tunggu sampai Jati Barang mah udah keburu pingsan kita kali. Jadi ya udah, sekenanya aja ya, yang cepat aja gitu. Oke, kita udah masuk di SGC bro, Sentra Grosir Cikarang, jam 11.48. Bener-bener pol-polan. Oke, ada lampu merah, ambulannya mau lewat, agak ketahan ya. Lepas dari Bekasi, Tambun, terus tadi SGC Cikarang ya. Nah sekarang posisi kita mengarah masuk ke kota Karawang, tapi kayaknya kita nggak masuk kota teman-teman, kita lingkar luar aja. Barusan lewat dari pabrik Michelin ya, ban Michelin di mengarah masuk Karawang ini ya. Sekarang jam 11.58. Dari posisi kita sekarang menuju Tegal itu 263 kilo lagi, atau sekitar 5 jam 17 menit ya. Estimasi Google 5 jam 17 menit, tapi kalau kita mungkin 6 sampai 7 jam. Masih jauh. Santai aja, kita menikmati di perjalanan kita hari ini. Asik banget teman-teman, asli. Walaupun panas ya, tapi kalau lihat sawah hijau-hijau gini sih tetap segar sih. Enak banget. Pantura sebenarnya ini juga udah jalur Pantura sih, tapi maksud saya tuh ya Pantura yang sepinya ya, yang nggak begitu rame. Nah ini di sini kita udah bisa speednya agak lumayan lah, bisa ditambah-tambah dikit, mungkin 70-80. Kalau sebelumnya kan paling ya 50-60 lah. Kalau di sini bisa 70-80 nih. Lancar jaya di sini. Sementara ada galian kabel kayaknya nih. Ya agak mungkin bakal lebih rame ya. Hari biasa mungkin lebih padat, agak ketahan dikit. Tapi kalau hari Minggu kayak gini sih enak banget. Jadi sedikit tip dari saya, kalau teman-teman mau touring jauh mengarah ke timur ya, start dari Jakarta hari Minggu enak tuh. Iya kan? Sepi, terus cari-cari penginapan juga gampang, pasti ada, dan harganya murah. Karena ya namanya hari Minggu, orang kan udah pada balik kan. Nah kita baru jalan, biasanya penginapan pada sepi tuh, gampang nyarinya dan harganya pasti murah gitu. Memang traveling kalau hari biasa paling enak sih. Kalau weekend atau libur panjang, waduh, sudah penginapan mahal, susah pula carinya. Khususnya road trip ya, karena kalau road trip kan bakal sering pindah-pindah hotel gitu. Jadi mungkin mesti lah satu udah kelewat jauh. Depan lagi aja lah, udah kelewatnya, kalau lumayan mau putar balik repot. Nanti ketemu lagi dah kelas 1 apa chicken apa depan ya. Ada mobil PT mau masuk nih, ngambil haluannya mesti dari agak luar ya. Ini kayak besi-besi gitu lah. Inilah material bahan bakunya, besinya gede banget. Luar biasa. Ini seperti biasa lewat di sini di daerah palet-palet kayu nih teman-teman. Mungkin yang sering lintas Pantura sudah sangat familiar sekali dengan daerah sini ya. Ini kalau udah dekat palet-palet kayu, bentar lagi kita udah mau masuk di jalan lingkar luar Karawang. Lapar banget lagi. Wah, kalau sampai lingkar luar mah berarti makannya setelah di lingkar luar kali ya. Langsung kita mampir cari makan dah. Memang ultop nih kalau jalan-jalan Pantura, mantep banget larinya.
antep banget ya. Makin apa namanya, makin cepat gitu dia makin stabil gitu. Memang karena rodanya juga tapaknya lebih lebar dari Bisri ya kan, jadi kecepatan tinggi tuh dia memang lebih stabil dibandingkan Bisri. Rodanya apa, tapak bannya sedikit lebih kecil dibandingkan ini. Enak ini, bobotnya juga lebih berat di Ultima ini kan, makanya kalau lari-lari apa trek lurus gini memang enak sih. Cuma kalau tanjakan, wow, Bisri mantap. Oh, depan lagi satu kali lagi. Mirip-mirip ya, soalnya kayak gini juga nih, belok kiri lingkar luar. Nah ini Bandung Cirebon Jawa Tengah lurus. Nah ini dia nih kayaknya nih, depan. Nah ini dia bro, kita kiri. Ya langsung kita gas teman-teman, let's go. Nah, seperti biasa teman-teman, di lingkar luar Karawang kalau kita udah nyampe di Sumarekon ini, Villa Gio. Nah, itu bentar lagi kita udah nyampe di ujungnya, ujung lingkar luarnya ya. Balik lagi ke jalur Pantura. Lewat di lingkar luar ini kurang lebih kalau kecepatan 70-80 ya, mungkin sekitar 10 menitan. 10 sampai 10 menit, 15 menit lah ya. Cepat-cepat aja kita udah balik ke jalur Pantura lagi. Dan kali ini kita langsung cari makan dulu bro, lapar. Makan yang cepat aja, padahal pengen kuliner. Ya begitulah, kalau baru berangkat dari rumah memang kemungkinan besar ya teman-teman, lebih dari 50% atau lebih dari 60% itu pasti berangkatnya bakal lebih siang daripada waktu yang udah kita planning gitu. Tapi kalau udah jalan ya, biasa hari kedua, hari ketiga udah nginep di hotel. Nah biasanya kita pengen jalan jam 7, bahkan biasanya sebelum jam 7 kita udah jalan, karena namanya di hotel kan nggak begitu betah, nggak sebetah di rumah gitu. Oke, ini kita kiri bro, Jawa Tengah, let's go. Oke, sepi nih di sini. Biasanya nggak lumayan rame, lumayan lapar nih. Biasanya sih di ruko-ruko begini banyak ya, giliran dicari nggak ada, giliran nggak dicari wow berjejer banyak. Mana ya? Biasanya sih banyak sih di sini-sini nih, yang ada apa toko-toko ini kan. Coba depan lagi dah. Tuh depan ada Erafon segala. Mie ayam, wah kayaknya mie ayam nasi sih enak. Saya berhenti sebentar teman-teman karena nyari chicken nggak nemu-nemu. Jadi kita map aja, padahal biasanya chicken tuh kalau lagi nggak dicari banyak loh, berjejer loh. Kita ngelewatin mulu. Rocket Chicken, Hisana, Sabana, pokoknya banyak merek lah ya. Pikirin lagi nyari nggak muncul-muncul, ya udah kita map aja, nembak. Ini 3 kilo atau 7 menit, agak masuk-masuk sih, di kayaknya sih dekat stasiun Cikampek ini. Ya udah kita masuk aja. Iya, yang penting makan dulu, baru kita sambil istirahat kita lihat-lihat lagi untuk checkpoint berikutnya ya. Tadi kan checkpoint pertama pas minum, nah, ini checkpoint kedua di Cikampek nih. Tadi di mungkin Tambun kali ya. Ini Cikampek, makan dulu. Habis itu mungkin setelah ini saya nggak tahu teman-teman, mungkin Jatibarang kali ya. Nah nanti baru kita lihat lah. Oke, ada underpass kereta di sini. Biasanya sih kita lewat Pantura aja langsung ya. Nah baru kali ini lewat di masuk ke Cikampek nih. Yoi, seperti ini teman-teman, masuk ke mengarah ke stasiun Cikampek. Tadi pas saya lihat di map dekat stasiun ya. Oke, ini ada ke jarak jauh. Kereta apa nih? Wih, ada luxury-nya bro. Taksaka nih berarti Jogja ya kayaknya ya. Gambir stasiun Tugu. Taksaka mantap bro. Terakhir saya cek harganya tuh
Kalau yang eksekutif mungkin udah sekitar 680 ya, hampir 700 lah ya. Sepertinya di sini pusat keramaiannya Cikampek ya teman-teman. Nih ada toko-toko handphone ya, Alfa semua di sini. Biasanya kita lewat kalau di jalan lintas Pantura itu langsung aja ya, bablas, sepi-sepi aja, kelihatan nggak begitu rame. Ini padat nih di sini. Ini ada cendol juga ya kan, toko-toko keramik apa nih, toko material ya. Mas makan sini bisa? Tapi saya menumpang makan bisa nggak di sini? Iya. Ya. Oke bro, kita udah pesen ini nasi paha atas sama paha bawah satu, mantap. 2 ayam 1 nasi, wis cocok. Ini kita dapat saus cabai, tomat, ada satu lagi di bawah. Oke, kita makan. Udah lapar banget nih. Minum dulu bro, haus bener. Sikat, kena nasi dulu nih. Kita 2 ayam 1 nasi siang ini, mantap. Let's go bro. Habis makan dari Lasato tadi, 2 ayam 1 nasi, total 26.000 ya. Tadi nggak pakai minum soalnya minum kita kan masih ada tadi ya dari Tambun Aqua gede. Bentar. Oh iya benar-benar. Ini lurus. Tadi kan masuk dari sana jadi keluar arah sana lagi. Ini kayaknya kita lewat di stasiun Cikampek ini. Dari sini saya tembak menuju ke checkpoint berikutnya di Cirebon ya. Dari sini total jaraknya itu 154 kilo lagi atau sekitar 3 jam riding ya menuju ke Cirebon. Kayaknya kita sih bakal 4 jam sih. Nggak tahu sih, mudah-mudahan bisa lancar jaya teman-teman. Jadi mungkin 3 jam setengah gitu lah udah bisa sampai stasiun Cikampek. Ini area keramaiannya nih teman-teman di stasiun sini. Oke, ada kebakaran rupanya. Let's go, kita kiri. Iya, mudah-mudahan semua aman-aman aja ya, bisa segera tertangani untuk kebakarannya. Oke, kita portal kereta dulu teman-teman. Ini pintu kereta udah tutup tapi masih pada lewat-lewat ya, ngeri banget. Oke, kita jalan. Sepertinya keretanya ada berhenti di Cikampek juga, makanya melambat ya. Let's go, udah panas banget ini. Iya. Kita langsung gaspol dah. Biar dapat angin-angin dikit. Akhirnya kita kena angin-angin Pantura lagi, seger banget nih. Apalagi panas banget, enak lagi nih sekarang. Suhunya 35 lagi. Tadi sempat turun ke 33 teman-teman. Naik lagi ke 35 bro. Pol-polan ini. Makanya kita pas lagi ketemu sepi-sepi gini agak-agak cepet-cepet dikit lah ya, biar anginnya banyak nih. Untuk trip kita touring kali ini persiapannya biasa aja sih teman-teman. Untuk si Ultop kita ganti oli aja sama ya bersih-bersih, servis ringan gitu ya. Kebetulan untuk si Ultop ini masih ada gratisan oli juga, sama ada beberapa part juga yang didapat pas beli ya. Jadi untuk si Ultop ini kita dapat free ganti oli 12 kali ya, luar biasa. Indis ekonomi bro, dapat free oli 12 kali sama ada beberapa part juga ya, kalau nggak salah busi sama ada gear apa, oli gear juga, gear belakang ya, gardan, terus sama filter udara ya. Cuman dapatnya nggak satu kaligus teman-teman. Oke, kita udah masuk di Subang bro, welcome teman-teman semua. Oke, balik lagi ke pembahasan kita teman-teman. Jadi masih dapat gratisan. Nah kemarin dapat oli nih, cuman untuk servisnya udah selesai ya, udah habis gitu. Jadi kita dapat partnya aja. Nah tinggal kita ganti sendiri deh part-partnya, apa oli, apa filter udara gitu. Jadi untuk biaya perawatan si Ultop ini selama ya 1 sampai ini kan masuk tahun pertama ya kan. Nah mungkin ya sekitar 1 tahun lagi itu masih tercover lah. Mungkin part-part yang perlu kita ganti atau bayar sendiri ya seperti kampas rem. Nah itu perlu untuk kita
bayar sendiri, tapi yang lain tuh masih tercover, jadi lumayan sekali. Mantap untuk Gear Ultima. Saya nggak tahu sekarang kalau pembelian 2026 ini masih dapat gratisan apa enggak, tapi di tahun lalu 2025 itu ada promonya kayak gitu ya, 12 kali atau selama 3 tahun gratis oli. Untuk persiapan ultap seperti itu teman-teman, jadi servis ringan aja sama oli ya. Dan untuk ridernya seperti biasa kita yang penting istirahatnya cukup ya, olahraga tipis-tipis teman-teman, biar ada gerakan di badan juga enak, sama perbanyak aktivitas fisik aja sih teman-teman ya. Lari gitu atau jalan kaki, stepnya dibanyakin aja biar di badan ada pergerakan enak lah gitu, buat kita di perjalanan juga segar gitu ya. Oke, ini topinya goyang-goyang banget nih. Motornya ready, ridernya juga ready. Wah, pokoknya udah nggak sabar banget nih, pengen langsung gaspol menuju ke Bromo bro. Tapi ya kita santai aja sambil menikmati, walaupun juga memang udah pengen cepet-cepet juga. Sekarang ini jam 2.04 teman-teman, posisi kita udah masuk di daerah Patok Busi, Subang ya. Nih daerah sini setelah melintas dari Cikampek, pokoknya itu jalur sepi lah ya, jalur sepi. Kita melintas sampai masuk di keramaian lagi tuh kayaknya di Cirebon. Nah setelah dari Cirebon itu kita terpalnya terbang-terbang gitu ya, bunyinya ngeri banget, blak blak blak. Ngeri apa, ketiup sama itu pegangannya copot gitu. Oke, balik lagi. Jadi untuk kota-kotanya itu nanti setelah dari Cirebon tuh udah dekat-dekat tuh teman-teman ya, nggak sejauh di sini lah. Jadi dari Cirebon ke Brebes dan ke Tegal itu udah dekat-dekat lah, mungkin 30 kilo, 40 kilo tuh udah masuk kota lagi gitu. Kalau di sini sampai ketemu Cirebon 132 kilo lagi bro dari titik kita sekarang, atau sekitar sekitar 2 jam setengah. Di estimasi Google kita nyampe sana sekitar setengah 5 sore. Masuk sampai di sini teman-teman, ini jalur sepi dan lumayan panjang sampai ketemu keramaian lagi di masuk kota maksudnya ya, di Cirebon. Nah, ini motor wajib sehat dan kita juga sebagai rider ya wajib menjaga konsentrasi juga. Manakala udah konsentrasi dirasa menurun ya kan, baiknya langsung menepi, istirahat ya, ngemil-ngemil mungkin, atau mungkin ngopi, minum ya, pokoknya yang seger-seger lah biar konsentrasi tetap terjaga. Karena bisa teman-teman lihat nih, ini jalurnya memang panjang sekali dan cenderung lurus terus ya, walaupun memang ada tikungan tipis-tipis lah ya, tapi cenderung lurus terus. Jadi buat mungkin teman-teman yang sebelumnya belum pernah touring ke Pantura, nah kurang lebih seperti ini nih ya, dia punya situasinya. Jadi mungkin teman-teman yang mau touring, nah udah ada gambaran. Nah sampai di sini mungkin ada strategi tertentu ya kan, tiap berapa kilo istirahat. Nah menyesuaikan aja dengan kondisi teman-teman masing-masing gitu ya, senyamannya aja, yang penting nyampe dengan aman dan selamat gitu. Dan untuk motor juga jangan lupa pengereman ya kan, ban-ban, mesin juga semuanya sehat lah, biar di jalan itu nyaman gitu ya. Sepanjang perjalanan nggak perlu kita mampir ke bengkel atau apa gitu, biar di jalan tuh tetap jos gandos bro. Untuk ultap memang luar biasa mantap bro, di jalan tidak ada keluhan sama sekali sampai di sini aman. Kita RPM-nya juga jaga di 70-an aja, sampai 80 ya, sesekali 90 lah, tapi jarang banget loh. Biasanya paling sekitar 70-80 aja. Jadi kita sambil jalan gini bisa lihat kiri kanan ya kan, sawah. Ini yang touring jauh sampai istilahnya, biasanya kan kalau touring jauh tuh kita bisa kelihatan ke ciri dari motornya, mungkin bawa barang agak banyak gitu kan. Nah ini belum kelihatan, baru kita doang nih. Mungkin nanti di depan kali ya, atau sampai di Bromo biasanya baru ketemu yang rame lah gitu. Ini mobil gede-gede banget dah. Ini apa sih depan nih? Semen apa ya? Semen kali ya? Angkutannya sih mirip-mirip kayak gitu. Oke, ada Scoopy Donut. Let's go. Cuacanya mantap sekali, benar-benar biru. Semoga kita bisa seterusnya sampai di Bromo dan balik cuaca cerah begini ya. Mau dibilang panas-panas banget, sebenarnya nggak juga teman-teman. Kalau kita udah riding di Pantura dan speednya agak lumayan kayak gini, enak-enak aja sih, nyaman-nyaman aja ya. Penting
angin ketiup terus kan. Kalau diam-diam tuh, waduh, panasnya. Tapi kalau lagi jalan gini enak sih. Sekarang ini jam 2.29 teman-teman, setengah 3 sore. Posisi kita udah masuk di daerah Pamanukan ini ya. Dan 112 kilo lagi menuju ke Cirebon atau sekitar 2 jam. Gas terus, mungkin ya 12 kilo lagi lah ya. Kita break kecil. Nanti tinggal 50 kilo break lagi. Jadi kan 150 dari tadi, tiap 50 kilo kita break kecil gitu. Nanti sampai di Cirebon baru kita break agak gede lah ya. Habis itu baru langsung gas ke Tegal. Untuk penginapan teman-teman saya belum pesan ini. Tadi harusnya sih pas di Lazato itu pesan ya, lupa lagi makan, saya telepon juga ke rumah dulu sebentar. Lagi asik telepon sambil makan lupa. Ya udahlah, udah jalan baru, oh iya kan belum pesan penginapan ya. Tapi aman lah teman-teman, ini kan hari Minggu, jadi kemungkinan besar kita pasti dapat dan harganya juga pasti lebih terjangkau karena orang kan udah pada balik. Ini orang-orang pada balik semua ke kota masing-masing karena Senin kan udah mulai aktivitas lagi ya. Wih, nih ada yang sepedaan jarak jauh juga, mantap bro. Untuk BBM oke, udah merapat ke bro. Sepertinya bentar lagi kita harus isi. Nanti di depan deh. Bentar lagi. Oh ini kita udah jam-jam istirahat nih. Udah tinggal 99 kilo lagi. Break dulu kita. Di mana nih? Di mana? Oke. Pas ada pom bensin di sini, pom bensin sepi, langsung kita masuk. Oke. Pertalite tidak antri, kita masuk di yang Pertalite saja. Apa nih? Ini kayaknya 40 apa 45 kali ya. Coba 45 bang. Iya. Iya. Wih pas. Bisa ya? Oke, bisa. Sip. Wah, penuh banget. Ya. Kasih. Sip. 45.000 luber, bro. Bentar. Ya, kita ikat-ikat lagi. Sepertinya kita cari tempat buat nyender. Nggak nyender sih. Yang penting buat neduh dulu lah, minum-minum dulu, baru kita lanjut lagi. Di belakang sini bisa nih. Depan Alfa itu. Ini di Sukra Indramayu. Oke. Wah, ini tempatnya mantap nih. Wede, cocok bro. Oke teman-teman, kita water break dulu. Posisi ini kita ada di pom bensin Sukra ya. Kebetulan di pom bensin ini ada Alfamart, jadi kita mampir dan kita beli Pokari ya. Mantap nih. Low kalori, biar nggak terlalu manis lah ya. Kita cari yang penting ada asam-asam kecut, wah enak. Dari tadi udah minum putih kan, jadi kalau ada rasa-rasa dikit itu di mulut tuh enak gitu ya. Dan untuk posisi ini kita dari Sukra ini teman-teman menuju ke Cirebon itu tadi terakhir di map itu 99 kilo lagi. Ya, atau sekitar 2 jam atau 2 jam setengah lah ya untuk sampai di Cirebon. Dan nanti dari Cirebon kita menuju ke tujuan akhir kita untuk hari ini, menginap itu di
Tegal sekitar 70 kilo, jadi sekitar 1,5 jam gitu udah nyampe gitu ya. Jadi total dari sini sekitar 3,5 jam atau 4 jam gitu ya, kita udah boleh merapat di Tegal. Kemungkinan teman-teman kalau kita start dari sini ya, sekarang ini jam 3.17, sudah pasti kita akan nyampe di Tegal pasti malam juga. Jadi ya udah, kita nggak usah di Uber ya, kita menikmati aja di perjalanan kita untuk hari ini ya, nggak usah ngobrol-ngobrol, pengen cepat nyampe ya kan. Sementara untuk di pom bensin situasinya seperti ini teman-teman. Full-top parkir di depan kita persis ya. Ini enak banget di pom bensin Sukra ini. Alfa di sini ya kan, pom bensin, dan di sini tidak ada tukang parkir. Jadi bebas parkir di sini ya, enak. Nah, ini apa, untuk truk-truknya mampir juga sekalian belanja, isi solar juga ya kan. Mungkin break minum, makan di sini bisa semua lah ya. Untuk antrian Pertalite juga nggak terlalu banyak teman-teman. Tadi saya pas datang cuma ada satu ya, itu pun udah selesai isi. Jadi saya langsung masuk, kita langsung isi Pertalite aja. Kalau memang mungkin di depan antriannya panjang, nah, mau nggak mau kita nanti isi yang Pertamax aja. Tergantung yang tersedia dan yang cepat aja gitu ya teman-teman. Kita nanti lihatlah di depan. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman situasi di pom bensin Sukra ini. Ini paling saya mau minum-minum sebentar lagi, terus langsung kita jalan ya. Untuk full-top sampai di Sukra ini, Indramayu ya, mantap sekali, tidak ada kendala, tidak ada komplainan ya, pokoknya mantap sekali. Apalagi kalau di jalan yang lurus-lurus kan, ini tapak bannya si full-top ini kan memang lebih lebar ya kan, lumayan lebar lah dibandingkan kayak Bisri ya kan, atau Matic yang ring 14 ya. Biasanya kan ring 14 itu dia punya ban itu sedikit lebih apa, dia punya profil ban itu sedikit lebih narrow ya. Kalau ini lebih lebar. Jadi jalan di apa namanya, di jalan lurusan gitu, wah mantap sekali. Hanya saja jangan sampai ada kayak sedikit bumpy ya. Kalau bumpy itu benar-benar kayak langsung mau lompat bro. Memang karena peleknya kecil kali ya. Kalau bumpy dikit aja tuh langsung berasa. Kalau yang pelek 14 walaupun profil permukaan bannya kecil, tapi karena saya nggak tahu juga, mungkin settingan atau gimana ya, jadi lebih empuk lah dibandingkan yang profil pelek lebih kecil. Sementara untuk topinya saya buka teman-teman, karena mataharinya kan di belakang kita ya, kita mengarah ke timur, matahari kan turun udah di barat ya, jadi pakai topi pun sinarnya tetap begini. Aduh, ininya panjang belum dipotong ya, potong dulu deh. Apa dia punya merek-merek ya? Kita water break di sini. Wah ini kan teman-teman bisa lihat Pertalite udah ngantri berapa motor tuh, 8 atau 10 kayaknya lebih. Nah, jadi kalau memang butuh cepat ya kita isi Pertamax aja. Oke, kita lanjut jalan lagi sebentar. Untuk jaket kita naikin dulu. Wih, ini bapaknya tadi kita ketemu di mana ya? Udah nyampe sini, cepet loh. Wow, mantap. Berarti kan kita tadi istirahat ya. Berarti bapaknya nggak istirahat tuh, gas terus. Wah, mantap. Mungkin bapaknya ntar malam nginep di Cirebon kali ya. Nah ini kan teman-teman bisa lihat kan, ini HP saya sinarnya dari belakang begini. Jadi kalau pakai topi begini juga percuma. Kita lepas dulu dah. Pagi-pagi tuh baru kepake banget kalau pagi ya. Pagi sampai siang lah. Sore udah tergantung kita madepnya mana. Kalau dari timur ke barat kepake kalau sore ya kan. Jadi tergantung arahnya kita jalan gitu ya. Dari sini 92 kilo lagi atau sekitar 1 jam 48 menit. Gimana teman-teman, masih semangat dong tentunya. Ini kita boleh saya bilang kalau persenan hari ini udah jalan 60% kali ya. Nah ini kita masih ada 40% lagi ya. Dia masih cukup jauh juga, sekitar 170 kilo lah dari sekarang ini. Mungkin nyampe sekitar jam 7, jam 8 malam di mana? Aduh, ngomong-ngomong nyampe Tegal, lupa lagi pesan penginapan. Aduh. Ya udahlah, ntar di Cirebon lah kita pesan ya. Aduh, udah 2 kali lupa nih, bahaya. Nggak, tapi aman sih hari ini.
Sekarang ini jam 3.45 teman-teman. Posisi kita udah masuk ini di daerah Patrol Indramayu. Ini kurang lebih sampai di sini sekarang anggap jam 4 lah ya. Jam 4 tadi kita start sekitar 10.03 berapa ya? Anggap jam 10 deh. Jam 10 ke jam 4. Berarti sekitar 6 jam ya. 6 jam perjalanan. Udah nyampe di Patrol. Itu juga kita breaknya 3 kali, lumayan gede-gede juga. Tadi barusan breaknya gede, terus kemudian di waktu makan juga lumayan ya kan, sekitar 3 kali lah, kali sampai di Patrol. Nah ini nanti 1 kali lagi di Cirebon, 1 jam 41 menit lagi. Untuk kita punya cuaca nih sore ini bagus banget nih asli, sama sekali nggak ada awan satupun. Wow, luar biasa teman-teman, nih bisa lihat ya. Bener-bener ini kita mudah-mudahan bisa dapat cuaca gini sampai di Bromo ya. Ini cuaca jarang-jarang ini, walaupun memang mentereng ya, tapi enggak juga sih. Ini menurut saya hari pertama ini di Pantura cukup nyaman sih untuk riding hari ini. Adem-adem aja, tadi tempat istirahatnya juga enak ya kan. Ya apa, mestakung lah ya, semesta mendukung ini kita tempat istirahat enak, dapat makannya pas. Jadi untuk hari ini nyaman-nyaman aja sih. Mungkin karena masih semangat kali ya. Mudah-mudahan sih semangatnya bisa dipertahankan sampai jalan pulang. Jalan pulangnya tuh biasanya yang agak lemes. Tapi ya kita pokoknya gaspol terus lah. Sekarang ini jam 4.38 teman-teman. Posisi ini kita udah lewat tadi dari daerah Pemanukan, Losarang. Nah ini sekarang udah di Loh Bener ya. Dari pertigaan yang ke arah kota Indramayu itu kita belok kanan terus mengarah ke Cirebon. Dari sini 50 kilo lagi atau sekitar 59 menit ya. Ini memang jalanan asli lempeng dan kosong banget. Tapi bareng sama Ultop sih stabil banget bener. Ini dibandingkan dengan Bisri ya teman-teman, kalau di jalanan lurus dan aspal mulus gini ya, lempeng gitu, memang Ultop sih stabil banget. Tarikannya juga lebih enteng ya kan, memang dari cc-nya juga sedikit lebih besar ya, 15 cc. Ini kan 125, Bisri kan 110. Ini memang enak banget sih, bobotnya juga pas ya, sedikit lebih berat tapi nggak berat-berat banget teman-teman. Ngontrolnya juga masih apa, kita kontrol dan manuvernya juga masih enak, nggak sulit lah untuk dikendarai gitu. Udah gitu irit pula, mantep banget ini. Tadi untuk hari ini BBM kita baru isi 1 kali ya di 45.000. Jadi tadi isi Pertalite ya 45.000, berarti 4,5 liter. Dan ini sepertinya kita bisa langsung nyampe di Tegal ini tanpa ngisi lagi. Nanti paling sampai Tegal kita penuhin aja. Penuhin paling kalau Pertalite tambah 20.000 paling. 20 apa 30 lah ya, 30.000 paling. Kalau Pertamax berarti 50. Overall sampai sore ini mantap. Tidak ada keluhan. Kemarin ganti oli aja sih, selebihnya untuk tarikan apa semua masih enak. Kilometer sekarang masuk di 7.494 ya, 7.500. Dan belum ada keluhan ini. Hampir-hampir setahun untuk gear Ultima. Apalagi sekarang udah keluar baru lagi kan. Apa, dia punya stripping baru. Terus kemudian kalau nggak salah sekarang kunci kontaknya udah pakai yang keyless ya. Mantap banget itu. Yang saya kurang suka dari yang keyless itu, dia punya speedometernya sih teman-teman. Speedometernya kan digital ya. Nah kalau saya sendiri lebih seneng yang ada jarum-jarum kayak gini nih ya, kayak lihat dia gerak tuh enak. Begitu juga dengan ini ya teman-teman, misalnya kayak mobil gitu ya, atau motor laki yang gede. Saya seneng tuh kalau yang RPM-nya tuh jarum tuh, yang kalau kita gas ngeng gitu enak tuh. Sebenarnya sih sama aja ya, baik yang analog jarum gitu ataupun yang digital gitu. Cuman ini lebih ke preferensi aja sih.
Kalau saya sendiri lebih senang yang, kalau ada pilihan saya lebih milih yang jarum gitu. Nggak tahu sih, kayak old school, kayak lebih asik aja gitu. Toh juga kalau digital kan sedikit lebih mahal ya untuk si Gear Ultima ini. Jadi pas banget saya senangnya jarum, yang jarum harganya lebih murah, wis cocok. 42 kilo lagi masuk Cirebon teman-teman. Nah ini tanda-tandanya kalau kita udah mau deket Cirebon tuh ini nih, ada saluran irigasi di samping kiri ini. Sebenarnya tadinya saya mau break dulu dikit, cuman nanggung, ini tinggal 41 kilo lagi atau sekitar 50 menit. Ya udah nanggung lah, kita gas terus aja, nanti baru kita break agak gede satu kali lagi di Cirebon ya. 40 jam 4.49. Berarti nanti kita nyampe Cirebon sekitar hampir jam 6 lah ya. Sunset, dapat sunset lagi kita di Pantura. Asik banget sih. Untuk Gear Ultima ini teman-teman, saya nggak tahu kenapa, memang sih untuk keiritannya ini luar biasa sih. Boleh saya bilang ya, dari pengalaman pakai udah mau setahun ini. Cuman memang untuk tarikan itu di putaran atas agak ketahan juga ya. Jadi di atasnya agak ketahan, di bawahnya juga agak kurang, khususnya di tanjakan. Nah tapi di tengah-tengahnya enak tuh. Jadi kalau kita cruising kayak gini 80 enak. Tapi kalau udah di atas banget, naik dari 80-90 udah ketahan dia. Kalau Bisri bisa sampai tembus 100 ya teman-teman. Untuk CC 110 bisa nyampe 100. Kalau ini dia 90 udah agak ketahan sedikit gitu. Mungkin perlu dimodifikasi kali ya, biar dia lebih tarikannya lebih enak lagi. Cuman kalau saya sendiri sementara karena seringnya di 80 jadi cukup sih. Kita standaran aja cukup. Lagian iritnya juga dapet gitu. Jadi nggak apa-apa lah. Kita standaran aja. Ini saya berbagi dari segi point of view-nya sesama pengguna Gear Ultima ya teman-teman. Ini Gear Ultimanya bukan sponsor, ini saya beli sendiri, bukan endorse ini. Kita cuman saling berbagi aja antara sesama pengguna Gear Ultima. Barangkali teman-teman juga ada yang pengguna juga ya kan. Nah ini kita berbagi cerita aja. Begitu juga mungkin teman-teman ada yang mau ngambil Gear Ultima. Nah kurang lebih untuk pengalaman pakainya seperti itu teman-teman. Tadi sempat kayaknya sekitar jam 3-an kali ya. Jam 3-an pas kita break yang di Pamanukan itu di pom bensin. Nah itu sebenarnya udah ngantuk banget sih asli. Cuman pas break nyender-nyender ya kan. Nggak sampai tiduran sih. Cuman kayak duduk-duduk gitu ya, minum-minum. Seger lagi, langsung lah kita jalan ya teman-teman. Tapi nggak setiap kali kayak gitu sih. Kadang-kadang memang ada ngantuk yang udah nggak ketahan lagi, masih ditidurin gitu ya, dimeremin baru enak tuh. Alright, kita udah nyampe di Cirebon. Oke, mampir lah. Kita mengabadikan momen dulu bro. Yoi. Kita foto dulu bentar. Habis itu baru lanjut lagi. Apalagi pas matahari lagi cakep nih ya. Kita mengabadikan momen dulu. Buset, ini truk-truk gede-gede semua nih. Kayaknya satu bos dia. Wish, mantap. Coba ya untuk aspal Pantura tuh bisa semuanya kayak gini nih. Aspal hitam bagus nih. Daripada pakai itu ya beton-beton itu. Wah itu bumpy banget. Nah kalau ini enak nih, ya kan? Kita jalan stabil, enak, senyap gitu. Kalau beton kan lebih berisik ya. Di ban tuh ada suara-suara, apalagi kalau mobil tuh. Di dalam mobil kedengeran banget. Mudah-mudahan kedepannya kualitas aspalnya bisa kayak gini nih, bagus lumayan. Sore ini lagi asik banget nih memang di Pantura ini menjelang masuk Cirebon ya. Perlu teman-teman ingat ya buat yang mau melintas di Pantura arah ke timur ya, Cirebon gitu. Ini sampai di sini nih bisa dibilang sebelum inilah ya, mungkin di daerah mana ya, Pamanukan, Patrol itu. Nah itu titik-titik di mana banyak pengendara mulai merasa letih biasanya ya. Jadi bisa teman-teman lihat nanti ditandai dengan banyaknya truk ya kan. Terus motor-motor mulai banyak yang menepi ya, tiba-tiba menepi gitu. Banyak yang berhenti di titik-titik yang sama gitu ya, kayak di pom bensin di mana. Wih, antriannya. Ada beberapa titik di Pantura ini yang memang bisa dibilang zona letih lah ya.
Nah kayak gini teman-teman bisa lihat, ini kan stopnya barengan nih. Nah memang di daerah-daerah sini juga apa jadi tempat buat istirahat gitu, karena memang udah pas kena lelahnya di situ ya kan. Begitu juga di patrol gitu-gitu. Jadi teman-teman baiknya menyiasati, mana kalau udah capek, konsentrasi menurun, baiknya istirahat aja barengan sama yang lain, lebih aman. Barusan lewat dari kampus ITB Cirebon, teman-teman. Ini kita udah mendekat ke pusat kota Cirebon, 16 kilo lagi atau sekitar 25 menit. Nah, kampus ITB Cirebon ini dia posisinya itu nggak di tengah kota ya, teman-teman, tapi agak di pinggiran, itu dekat sama Palimanan. Nah ini kita depanin, nanti ketemu Palimanan dulu baru masuk ke Cirebon. Wah, pas kalian makan dulu kali ya, tapi kayak baru makan tadi, empal gentong bro. Makan dulu kali ya, tadi makan jam berapa? 12, pas nih jam 5 sore. Apa di Tegal? Soalnya kalau makan sekarang ntar pasti makan lagi nih, waduh, double. Ntar istirahat kita ngemil aja kali ya, ngemil nanti sampai sana baru makan di Tegal. Soalnya kalau nggak dikontrol bro, kadang-kadang suka bablas ya, makan mulu. Memang nih apa, kita kalau udah pada tua nih nggak kontrol makan, cepet badan naik ya, perut cepet banget naik. Apalagi kalau kurang gerak gitu, misalnya aktivitas fisik agak kurang gitu ya, kita jalannya agak kurang gitu, kebanyakan di misalnya duduk ya, mungkin ada kerjaan ya di belakang meja lah gitu ya. Nah itu cepet tuh. Nah sampai di pertigaan yang ada 3 roda besar ini, ambil kiri. Nah ini di Palimanan nih teman-teman ya, let's go, lurus aja 12 kilo lagi masuk kota Cirebon. Udah mulai lapar, kayaknya kita ngemil aja sih, makan di sana aja, di mana, Tegal ya. Wih ada Dufan tuh sebelah kanan di Cirebon, mini Dufan ya. Akhirnya teman-teman kita touchdown juga di kota Cirebon. Sekarang ini jam 5.34 ya, posisi kita 950 meter lagi atau sekitar 4 menit menuju ke target kita ya. Ini saya tembak langsung ke Indomaret yang biasanya apa, kalau kita arah pulang Jakarta sebenarnya ya, mampir di situ putar balik lah. Ini Indomaret fresh ini. Nah, ini dia. Oke. Nah inilah roti keju sama lembak. Cukup? Nggak usah. Ya, kris aja. Makasih. Oke, kita belanja 22.000. Lanjut lagi teman-teman, sekarang ini jam 6.21. Ini posisi kita udah keluar dari lingkar kota Cirebon ya, dan langsung mengarah kembali lagi ke Pantura ke arah Brebes Tegal ya. Dari sini posisi kita 67 kilo lagi atau sekitar 1 jam 24 menit, dengan estimasi nyampe itu sekitar jam 7.45 ya, sekitar jam 8 malam kita udah merapat ke Tegal. Nah kali ini teman-teman tidak lupa pastinya, karena sudah malam. Kalau nggak pesan penginapan nggak tahu nginap di mana ntar. Jadi tadi pas istirahat di Indomaret, sekalian saya pesan penginapan, dapat di, saya nggak tahu nama daerahnya teman-teman, tapi ya lumayan dekat kota lah. Seperti biasa nanti untuk reviewnya pas kita check out aja ya. Saya dapat di harga 130 ribuan ya, 140 lah, 140.000 per malam untuk satu orang ya. Nanti seperti apa saya infoin terus ke teman-teman semua. Ini suasana riding malam di Pantura ini saya udah lama banget nggak pernah riding kondisi malam begini ya. Biasanya tuh sore udah nyampe di penginapan. Nah ini special case nih, karena
tinggal 1 jam lagi ya, 1 jam lebih dikit, jadi nanggung kita gas terus lah ya. Paling sekitar jam 7:30, 8 gitu udah nyampe. Lagi pula di Pantura ini kan selalu rame ya, jadi aman lah ya buat kita melintas malam. Alright, akhirnya kita touchdown juga di Jawa Tengah. Selamat datang di Kabupaten Brebes. Welcome teman-teman semua. Sekarang ini jam 6.53, jam 7 malam. 51 menit lagi atau sekitar 37 kilo. Ini kita masuk di daerah Losari, teman-teman. Losari Brebes ya. Ini bisa dilihat makanan-makanan juga udah banyak di sini. Tapi kayaknya saya mau makan di Tegal aja, biar abis makan langsung ke penginapan gitu. Kalau makan di sini dan sampai sana pasti entah mengapa ya. Walaupun ya teman-teman, ini kan udah tinggal dikit nih, bentar lagi udah nyampe, tapi kalau dipakai jalan 1 jam tuh tetap aja lapar lagi. Jadi mending sekalian makan langsung masuk penginapan gitu, biar masuk penginapan dalam keadaan full gitu ya. Enak tuh, tinggal tidur deh. Akhirnya teman-teman kita touchdown juga di kota Tegal. Sekarang ini jam 7.40 ya. Persis sesuai dengan estimasi Google, kita nyampe sekitar ya jam 7.40 ini, sini 7.43 ya. Dan barusan lewat dari Rita Supermall, sebelah kiri ada Transmart Tegal ya. Dan untuk malam ini saya langsung menuju ke penginapan aja. Overall untuk perjalanan hari ini, hari pertama asik banget ya, cuacanya mantap. Kita tadi start sekitar jam 10, setengah 11. Sekarang ini jam 8, jadi kurang lebih sekitar 10 jam di perjalanan. Jalan santai aja ya, kita udah sampai di sini dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Penginapan sudah, makan malam yang belum. Jadi ini cari makan malam dulu, habis itu baru kita menuju ke penginapan. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget subscribe dan nyalain loncengnya, nanti akan ada notifikasi pas video baru muncul. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wih, ini rame juga nih. Ini Pulbis apa ya? Sinar Jaya. Oh, dia Pulbisnya deketan sama mall, deketan sama pom bensin. Wah, pom bensin ini siapa ya? Tinggal setengah. Wah, antriannya panjang bro. Ntar aja dah. Besok